Shalom Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah bulan Februari Bapak Ibu, sudah mau akhir dan sudah 2 bulan Bapak Ibu ya di tahun 2026. Nah, tema hari ini kebetulan saya diberikan tentang mengenal diri di hadapan Allah. Saya buat subtemanya di situ mengenal potensi dan talenta sebagai panggilan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi talenta, Bapak Ibu pasti sudah pernah tahu karena Bapak Ibu sudah pernah tahu tentang ayat yang nanti akan kita bacakan. Ketika perumpamaan tentang kerajaan surga, ada orang yang ngasih talenta, ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan bahkan ada yang 1 talenta. Tapi kita akan coba mereview Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu tentang cerita itu, tapi yang jadi permasalahan apakah cerita itu mengena di hati Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan coba belajar Bapak Ibu tentang mengenal potensi dan talenta sebagai panggilan Allah. Saya butuh bantuan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada yang bawa kertas atau rata-rata pasti bawa gadgetnya masing-masing. Ada yang bawa HP atau tablet, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya minta bantuan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa siapkan HP atau kertas Bapak Ibu. Nanti dari Saudari Angeli nanti akan bantu untuk memberikan timer. Dalam waktu 1 menit Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu pikirkan dulu. 1 menit, kira-kira Bapak Ibu punya potensi atau talenta apa? Tuliskan sebanyak-banyaknya. Di sini saya tidak akan menanyakan Bapak Ibu satu persatu. Saya tidak akan memanggil Bapak Ibu satu-satu juga. Ya. Saya cuma kepengen tahu apa saja yang Bapak Ibu bisa tulis di sana. Oke ya, jelas ya sama ya. Jadi, nah ini saya buat, ya saya dibantu sama Angeli untuk buat bom waktu. Dalam waktu 1 menit Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tuliskan. Dan waktunya dimulai dari sekarang. Ya, dituliskan aja enggak apa-apa. Enggak dibacakan Bapak Ibu. Tuliskan kira-kira saya punya talenta apa sih? Saya punya potensi apa sih? Kelebihan saya apa? Tuliskan di sana. 1 menit aja Bapak Ibu. Nanti kalau 1 jam ujian nanti malah. Oke, ini masih ada waktu lagi 26 detik Bapak Ibu. Ya. Mungkin suara soundnya bisa dinyalakan, driver. Yang mulmet aja. Itu harusnya nanti ada suaranya. Ya tinggal 4, 3, 2, 1. Sudah selesai Bapak Ibu. 1 menit aja Bapak Ibu, enggak usah lama. Ya. Langsung dikembalikan ke slide aja, terima kasih Angeli. Oke, ini saya coba izin remote. Nah Bapak Ibu sudah isi semua ya Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu sudah isi semua. Saya cuma secara general aja Bapak Ibu. Yang nuliskan lebih dari 5 talenta bisa tolong angkat tangan Bapak Ibu. Atau 5 potensi. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Oke, bisa di next kan. Kalau yang 2 talenta Bapak Ibu, ada yang nuliskan lebih dari 2 talenta. Bisa bisa angkat tangan aja, enggak apa-apa. Oke, ada beberapa yang sudah nuliskan lebih dari 2 talenta. Kalau 1 talenta, bisa tolong angkat tangan. Nah, ini kalau 1 aja enggak angkat tangan berarti Bapak Ibu 0 talenta. Nah, ini kan repot Bapak Ibu. Kalau lebih dari 5 talenta tadi saya lihat tidak ada yang angkat tangan. Lebih dari 2 talenta ada yang beberapa angkat tangan. 1 talenta bisa tolong angkat tangan. Ada beberapa, nah lumayan lah ya. Nah yang belum mungkin masih bingung. Atau memang tidak tahu talentanya seperti apa. Seperti itu. Ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah tuliskan, di sana kan sudah lebih dari 5 talenta, ada yang 2 talenta. Ya. Ada yang nuliskan 1 talenta. Atau mungkin yang belum, mungkin bisa sambil diisi dulu enggak apa-apa. Karena berikutnya ada pertanyaan yang akan menyangkut di pertanyaan pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bisa tolong di next. Nah saya butuh tahu, tolong Bapak Ibu beri nilai 1 sampai 10. Ya, dari yang Bapak Ibu punya, sekali lagi saya tidak akan memanggil satu persatu. Saya cuma kepengen tahu secara general aja. Nah untuk yang
masing-masing potensi atau talenta yang Bapak Ibu sudah gunakan sampai detik ini. Kira-kira Bapak Ibu kasih nilai berapa? Contoh, oh saya punya talenta bisa mengajar. Kebetulan talenta saya di mengajar seperti itu. Wah saya ngajar saya kira saya dapat 8 lah. Seperti itu. Mungkin ada talenta yang lain. Oh ada yang cuma 3 atau 7. Silakan enggak apa-apa Bapak Ibu. Tuliskan kira-kira nilainya dari 1 sampai 10. Bapak Ibu evaluasi diri sendiri ya. Kira-kira di angka berapa Bapak Ibu sudah gunakan talenta Bapak Ibu sampai detik ini Bapak Ibu. Ya, sudah semua ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa di next. Nah, kira-kira kalau talenta Bapak Ibu sempat Bapak Ibu tuliskan, ada enggak yang tulisannya di bawah 5? Kalau Bapak Ibu tadi saya bilang saya mengajar, saya nganggapnya poinnya 8 lah buat saya. Ya, pertanyaan ini enggak usah dijawab. Tapi Bapak Ibu yang merasa, oh yang ini saya merasa dapatnya 3 poin. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan, alasannya kenapa? Apakah karena sibuk pekerjaan? Apakah nggak ada waktu? Apakah karena tidak ada tempat atau alokasi lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan talenta Bapak Ibu? Atau masih banyak hal lagi? Karena masih banyak faktor. Dan di sini kembali lagi saya tidak akan menghakimi. Bisa di next kan ya. Jadi saya tidak akan menanyakan talenta Bapak Ibu di sana. Poinnya atau alasan Bapak Ibu ya di situ. Saya hanya butuh kira-kira Bapak Ibu bisa nuliskan talentanya enggak? Target saya cuma itu Bapak Ibu. Saya tidak butuh talenta Bapak Ibu A sampai Z, saya tidak butuh itu. Saya juga tidak akan menanyakan apakah talenta itu sudah digunakan atau belum. Saya tidak akan menanyakan itu. Saya cuma pengen tahu Bapak Ibu bisa enggak kira-kira menuliskan talentanya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kita coba baca aja ya Bapak Ibu ya. Ini agak banyak Bapak Ibu. Saya bacakan aja karena ada sekitar 17 ayat Bapak Ibu. Ini di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tidak akan baca semua, tapi saya perlu tekankan ada beberapa yang kita harus tahu di sana. Ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30, yang ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita main logika aja ya Bapak Ibu. Kalau tuannya ke luar negeri, pasti tidak hanya 1 hari atau 2 hari. Seperti itu. Kalau tahu cuma 1 atau 2 hari, pasti di jarak terdekat di daerah Asia. Tapi kalau sampai ke misalkan di balik, katakanlah di Amerika, itu butuh waktu sekitar 15 jam. 15 bahkan lebih dari itu. Saya kurang lebih sekitar 30-an jam, karena memang ada proses transitnya. Jadi pasti tidak akan selesai dalam waktu seperjam sekian. Ini logikanya Bapak Ibu. Tuannya berangkat ke luar negeri, yang kita pastikan akan lebih dari 1 hari. Seperti itu. Kita asumsikan pasti akan lebih dari 1 hari. Yang 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. 5, ada yang kasih 5, ada yang 2, ada yang 1. Apakah tuannya tidak adil? Tidak Bapak Ibu. Tuannya tahu setiap orang ini punya kapasitasnya seberapa. Yang jadi pertanyaan, apakah talenta itu akan dipakai atau enggak? Ya. Saya langsung loncat aja ke ayat ke-19. Ya. Di ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi 5 keluar 5 Bapak Ibu. Bapak Ibu sering dengar cerita ini. Dan pasti akan terulang-ulang. Karena Alkitab tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Yang berbeda mungkin cuma penerjemahnya aja. Karena kan sudah ada yang TB2. Tapi isi atau komposisi di dalamnya tidak akan pernah berubah. Jadi Bapak Ibu akan mendengarkan ini bisa jadi beberapa minggu lalu Bapak Ibu sudah dengar. Atau nanti beberapa minggu kemudian Bapak Ibu juga akan dengar kembali. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 kembali 5. Yang ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
senang ya, dapat untung kembali. Yang dikasih tidak sia-sia. Kalau kita ngomong bisnis, pasti Bapak Ibu tahu. Saya sebagai investor, saya kepengen memberikan ke beberapa orang yang membutuhkan mungkin butuh pinjaman seperti itu. Saya butuh ada keuntungan berapa persen yang harus saya dapatkan di situ. Kalau secara logika, secara bisnis Bapak Ibu pasti sudah tahu. Dan kurang lebih sama Bapak Ibu. Di ayat yang kedua. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama seperti yang disampaikan ke yang 5 talenta. Di ayat yang ke-23 dijelaskan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau Bapak Ibu lihat, kata-kata yang tadi, yang di awal, yang di ayat 21 dan 23, di situ ada perbedaan yang 23 aja enggak Bapak. Langsung. Yang ini yang 21-nya, yang di 23. Nah, Bapak Ibu akan lihat tidak ada perbedaan di situ. Ya. Tidak ada perbedaan, sama-sama diberikan perkara. Bahkan 5 itu masih dibilang perkara yang kecil Bapak Ibu. 2 juga masih di perkara yang kecil. Nah, perkara besarnya berapa kan tidak ada tertulis di Alkitab. Di tafsiran juga tidak ada. Ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat yang di ayat yang kedua 24. Ya, di ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi kembali Bapak Ibu. Kalau kita berpikir secara logika, Bapak Ibu dikasih uang, itu cuma dipegang tok Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, pinjol pun itu pun ada bunga Bapak Ibu. Meskipun berapa persen. Seorang investor akan meminta berapa persen yang akan dia peroleh dari hasil labanya. Dari hasil keuntungan. Nah yang ini cuma terima, pegang, nanti dikembalikan. Tetep tok Bapak Ibu. Sama kayak kita hidup Bapak Ibu. Bangun, lahir, sampai mati, yang ngapa-ngapain, ya udah kembali nanti. Dari tanah kembali ke tanah. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi yang tadi 5 talenta sudah jadi 10 talenta. Dikasihkan. Cuma 1 talenta. Logikanya kalau orang dikasih 5 aja sudah bisa jalan, dikasih cuma 1 talenta pasti bisa jalan juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang 30 saya enggak usah bacakan, kita langsung lanjut ke pembelajarannya aja. Di sini kita akan belajar ada 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu kan punya talenta masing-masing. Tadi saya minta tolong Bapak Ibu tuliskan di sana. Sekali lagi saya tidak menghakimi talenta apa yang Bapak Ibu punya. Saya tidak menanyakan berapa jumlah talenta Bapak Ibu. Saya hanya tanyakan sekitar yang lebih dari 5 berapa, yang lebih dari 2 berapa. Atau yang 1 talenta berapa. Saya cuma tanya seperti itu. Saya juga tidak tanya Bapak Ibu kira-kira nilainya berapa dari setiap talenta yang Bapak Ibu punya. Kita coba mengevaluasi dulu ya sebelum dievaluasi sama Tuhan. Dan kenapa kok yang 1 mungkin ada beberapa talenta yang kurang dari 5 poin. Katakanlah seperti itu. Kita asumsikan penilaiannya 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu mau buat 1 sampai 5 ya silakan, tidak apa-apa. Kita cuma berandai-andai saja. Tapi kalau kita hitung-hitungan main timbangan, pasti akan ada ukurannya di situ. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, setiap orang dipercaya talenta oleh Allah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang belum menuliskan, saya positive thinking aja. Bapak Ibu mungkin masih belum tahu talenta Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu malu,
Bukan karena Bapak Ibu mungkin nanti kebanyakan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa jadi karena Bapak Ibu tidak tahu saya ini bisa apa. Saya pernah di satu sisi, mungkin saya sudah pernah cerita sebelumnya, saya itu pegang apapun pecah Bapak Ibu. Karena kekepoan saya, apapun yang saya pegang rusak. Saya dapat jam tangan, rusak Bapak Ibu. Nggak usah nunggu sehari, sejam aja sudah rusak. Keren ya Bapak Ibu ya. Itu kemampuan saya untuk keingintahuan saya yang terlalu tinggi. Saya sempat merusakkan barangnya orang juga. Saya sempat pokoknya bermasalah lah. Nilai saya juga tidak bagus-bagus amat. Dan SMP saya tanya sama Tuhan, saya nasar. Tuhan kalau saya dipakai sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya tidak bilang harus jadi pendeta, saya tidak bilang harus jadi dosen, saya tidak bilang harus sebagai apa. Saya tidak ada kepikiran apapun. Dan Tuhan jawab, ya SMA itu saya mulai tahu kemampuan saya mengajar. Ketika orang yang minta contekan itu pengen diajarin dan mereka paham. Dari situ asal mulanya saya bisa tahu bahwa passion saya atau talenta saya adalah mengajar. Logikanya kalau saya mengajar berarti saya harus belajar. Nah kadang-kadang ya saya senang belajar juga, kadang-kadang juga males. Seperti itu. Bagaimana bisa saya mengajar tanpa belajar? Nah tinggal Bapak Ibu lihat, kira-kira Bapak Ibu talentanya apa? Karena di situ sudah dituliskan di ayat 14 ya, ayat 14 yang berikutnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Ayat 15 itu saya sudah kasih warna kuning di sana. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta Bapak Ibu. Di ayat 15 itu. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau Bapak Ibu sekarang, ya ini mohon maaf ya, Bapak Ibu sekarang kondisinya normal, sehat. Dan Bapak Ibu merasa saya bingung talenta saya apa. Ya Bapak Ibu bisa doa atau Bapak Ibu bisa tanya ke rekan pelayanan atau teman-teman di sekitar. Saya bisa apa sih? Mereka akan bisa lebih cerita ke Bapak Ibu. Logikanya orang akan lebih gampang cerita yang jelek daripada yang baik. Seperti itu. Kekurangan saya apa? Tapi coba tanyakan, kita rubah ya, kelebihan saya apa? Barangkali itu talenta saya. Karena kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami langsung di sana. Ya. Oke, di next saja. Talenta berbicara tentang kemampuan Bapak Ibu. Potensi, kesempatan, pengaruh, waktu, bahkan kepribadian. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, talenta saya harus punya skill dari awal sejak lahir. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Kalau saya dari lahir saya sudah mikirkan, saya akan jadi dosen. Saya tidak akan kepikiran ke sana. Tidak mungkin saya berperilaku merusak barang, nakal, sampai mama saya dipanggil ke sekolah karena rapot saya merah. Saya pasti sudah prepare dari awal Bapak Ibu. Kalau saya sudah tahu talenta saya sejak lahir. Tapi kan kita proses Bapak Ibu di dalamnya. Jadi lambat laun kalau Bapak Ibu belum tahu, bisa tanyakan ke orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Atau mungkin bisa tanya ke Bu Gembala. Saya punya kemampuan apa? Ladang pelayanan banyak Bapak Ibu. Tidak harus yang ada di mimbar. Pelayanan di luar pun itu juga sangat dibutuhkan. Bahkan dalam pekerjaan pun, kalau ada quote juga, pekerjaan itu juga ibadah. Jadi kita juga lewat pekerjaan itu juga bisa melayani Tuhan, bisa memberkati sesama kita. Ya. Karena tidak semua orang mendapatkan talenta yang sama Bapak Ibu, di next saja. Tetapi semua bermakna. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan, saya pintar berbicara, ya enggak apa-apa. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu harus iri dengan teman yang lain. Sama-sama pintar berbicara di depan. Public speakingnya bagus. Pasti akan ada beberapa orang yang ditempatkan. Nah tujuan kita saling berkolaborasi, bukan saling perselisihan. Kalau Bapak Ibu pandai dalam bermain musik, bukan saingan untuk, saya harus lebih tinggi atau saya harus lebih hebat dari yang lain. Bukan. Tapi bagaimana bisa menyatukan sinergi sehingga satu irama. Sehingga musik itu bisa muncul secara harmonis. Kalau Bapak Ibu bisa, saya terbiasa memasak, saya bisa masak. Ya gunakan kemampuan itu Bapak Ibu.
Jangan berpikir, oh kalau saya punya kemampuan memasak, oh yang lain juga bisa, ya udah saya diem aja. Jangan seperti itu. Selagi Bapak Ibu punya waktu, gunakan itu dengan baik. Ya. Karena tidak semua orang mendapatkan talenta yang sama Bapak Ibu. Tapi semuanya bermakna. Nah, saya ambil contoh pensil, mohon maaf. Saya ambil contoh pensil sama penghapus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, pensil itu tidak ada, kalau Bapak Ibu enggak punya pensil, Bapak Ibu enggak akan bisa coret-coret Bapak Ibu. Ya bisa sih pakai bolpen ya bisa. Kita asumsikan pakai pensil sama penghapus saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada penghapus, ya, kesalahan Bapak Ibu enggak bisa diperbaiki. Ya ini kita analogikan aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada yang tugasnya pensil, ada yang tugasnya penghapus. Sama-sama kepengen menulis sesuatu, nah terus siapa yang ngapusin? Atau misalkan sama-sama mau melayani di depan mimbar, terus siapa yang dengerin? Pasti akan ada banyak hal yang Bapak Ibu harus perhatikan di sana. Tapi apakah ya kita jangan melihat atau mengejudge ya atau menghukum ya. Oh yang di depan sebenarnya orangnya karakternya tidak baik dan lain sebagainya. Kita sama-sama orang berdosa. Tinggal bagaimana kita mau memuliakan Allah dengan kemampuan atau potensi atau talenta kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya kalau Bapak Ibu cuma bisa, ya udah tiap minggu, ini sekarang sudah bulan Februari Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal hitung aja 2 bulan terakhir yang dari Januari sampai Februari, Bapak Ibu sudah ngapain aja. Oke ya. Karena di next saja, fungsi talenta tiap orang berbeda tetapi nilainya sama seperti tadi. Maknanya tetap sama Bapak Ibu. Nggak akan berubah. Fungsinya sama, sama-sama tujuannya untuk melayani Tuhan, sama-sama tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau yang pertama kita review aja. Yang pertama kita tahu bahwa setiap orang dipercaya talenta oleh Allah. Setiap orang. Jadi jangan pernah katakan saya tidak punya talenta. Ketika Bapak Ibu lahir, bahkan dari kandungan pun sudah ada rencana. Harusnya nanti dari start ke finish Bapak Ibu nanti harus melakukan apa. Tapi ya tetap kita punya kehendak bebas ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ya tetap endingnya nanti akan sama Bapak Ibu. Tidak akan berubah. Cuma jalannya yang Tuhan misalkan buat lurus, ya karena kita tidak taat kita naik turun. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita setiap orang pasti punya talenta Bapak Ibu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu merasa minder. Apapun Bapak Ibu, sekecil apapun tidak ada pelayanan yang sia-sia. Dan tidak ada penghitungan, oh pelayananmu kecil sehingga persentasenya sekian. Tidak ada. Kita berdoa pun itu juga membantu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, talenta bukan untuk disimpan tapi dipakai Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang bisnis, pasti akan mikirkan cari yang cuan atau cari untungnya. Kalau Bapak Ibu berpikir, saya simpan aja seperti itu, ya udah, itu anggap aja kayak cuma surat atau mungkin dokumen seperti itu. Silakan disimpan. Tapi kalau itu bisa digunakan atau menghasilkan sesuatu, tolonglah dipakai. Jadi jangan pernah merasa Bapak Ibu, saya punya talenta ini tapi ternyata ada yang bagian ini sudah bisa, saya tak diem aja, jangan. Ya barangkali Bapak Ibu bisa cerita. Kalau Bapak Ibu introvert, coba tanyakan ke teman sekitarnya. Mungkin bisa membantu untuk bercerita. Kalau Bapak Ibu ekstrovert, ya enggak usah minta tolong. Bapak Ibu pasti akan secara otomatis menceritakan kemampuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah malu apapun itu. Ya, talenta bukan untuk disimpan tapi dipakai. Seperti di ayat 18, hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kalau kita taruh di sana, ya, kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Alkitab tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca tentang perumpamaan talenta, tentang apapun itu, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan pernah berubah. Yang berubah mungkin beberapa terjemahan. Yang paling banyak itu adalah tafsiran-tafsiran yang kadang sesuai dengan Alkitab, kadang ada yang tidak sesuai. Itu aja. Jadi tidak akan pernah berubah. Jadi bank data kita itu cuma Alkitab aja. Kita enggak,
Ya kalau ada referensi lain, semua pasti akan merujuk ke satu referensi yang sama. Ya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hari ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, punya potensi tapi takut gagal Bapak Ibu. Oh saya pinter main musik, tapi takut nanti kalau mendadak sumbang atau fals gitu jadi masalah. Oh saya takut nanti lebih ke arah ketakutannya yang lebih ditinggikan. Ya. Ada yang punya talenta tapi merasa tidak rohani. Wah saya itu selalu hidupnya bejat, hidup saya tidak baik-baik saja. Minggu saya tobat, Senin sampai Jumat saya kumat. Ya. Senin sampai Jumat atau Sabtu seperti itu. Jadi kalau hanya hari Minggu saja ya saya tobat. Ada yang kita berpikiran seperti itu. Kalau Bapak Ibu memikirkan seperti itu, enggak ada yang namanya pelayanan Bapak Ibu. Selesai bubar. Karena kalau kita buat standar siapa pelayan Tuhan, pasti kita nanti akan lihat bahwa oh pelayan Tuhan ini harus gini, gini, gini. Pasti enggak ada yang mau. Harus hidupnya suci dan lain sebagainya, kudus. Wah pasti enggak ada yang mau. Mundur semua. Enggak ada Bapak Ibu di sini. Yang ada Bapak Ibu duduk di belakang, di tempat kursi masing-masing, depan kosong Bapak Ibu. Yang melayani enggak ada. Seperti itu Bu. Punya panggilan tapi menunggu sempurna. Wah ini agak repot Bapak Ibu. Terlalu perfeksionis itu juga berbahaya. Memang baik ada beberapa hal kalau kita punya event atau punya kegiatan, orangnya perfeksionis harus buat rangkaian acaranya seperti ini nih, lebih detail, lebih konkret dan rigid secara keuangan. Tapi kalau kita memikirkan harus sampai segitu dan tidak jalan, ya susah. Kalau Bapak Ibu merasa menunggu, saya punya kemampuan, misalkan saya kemampuan mengajar, saya nunggu sampai saya punya kemampuan bisa mengajar semua, saya harus sampai S3 atau sampai harus punya gelar profesor baru saya mengajar. Ya saya tidak akan mengajar-ngajar Bapak Ibu. Saya akan diam aja. Memang ada tahapan-tahapan seperti itu. Kalau di dosen itu gelar tertinggi itu profesor. Dan pastinya profesor itu sudah S3. Nah kalau saya nunggu seperti itu, enggak selesai-selesai Bapak Ibu. Enggak akan ada yang mau mengajar. Pasti kualifikasi atau kalau Bapak Ibu lihat di beberapa lowongan kerja, pasti yang diberikan adalah standar minimal. Oh minimal fresh graduate atau mungkin sudah punya pengalaman 1 atau 2 tahun. Kalau enggak punya ya mungkin dia akan abaikan. Ada nilai plus kalau misalkan ada. Atau mungkin ya ada yang mungkin cuma punya basic cukup SMA aja. Ya kalau Bapak Ibu lihat yang lebih tinggi, rata-rata perusahaan juga akan mikir, oh saya cari yang levelnya kualifikasinya tinggi, ya pasti kita harus meng-hire atau membayarnya lebih tinggi juga. Ada kualitas, ada harga. Ya itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu cuma berpikir seperti itu, kadang kan kita mikirnya seperti itu. Saya takut untuk pelayanan karena saya tidak punya kemampuan. Bapak Ibu perhatikan sampai Bapak Ibu selesai perjalanan hidup Bapak Ibu tidak akan pelayanan apa-apa kalau kayak gitu. Mau seperti itu. Umur kita tidak bisa ditebak Bapak Ibu. Saya bukan mendoakan, oh nanti kita langsung berangkat atau kita langsung meninggal seperti itu, enggak. Tapi umur kita tidak bisa ditebak. Logikanya kalau Bapak Ibu bisa menebak, oh nanti umur saya sampai sekian, Bapak Ibu pasti akan membuat sebuah timeline atau lini masa. Bapak Ibu akan melakukan target, oh umur sekian saya harus ngapain, tahun berapa saya harus ngapain. Supaya nanti ketika saya dipanggil Tuhan, saya siap dan saya bisa laporan pertanggungjawaban saya. Ya ini kalau yang pajak kan biasanya laporan pajak. Jadi ada pertanggungjawaban, tahu tanggalnya. Tapi umur kita enggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah talenta bertumbuh saat dipakai Bapak Ibu. Ya, next saja. Talenta bertumbuh saat dipakai bukan saat disimpan. Tadi saya sudah jelaskan. Seseorang akan bisa berkembang ketika ada masukan atau kritikan Bapak Ibu. Tidak akan pernah Bapak Ibu bisa berjalan tanpa Bapak Ibu tahu apa yang harus dikembangkan. Saya kebetulan selain sebagai dosen, saya juga kerja di bagian pusat penjaminan mutu Bapak Ibu. Di bagian akreditasi, urusan akreditasi. Urusan mutu dari kampus. Di kampus juga. Jadi saya tahu bahwa yang saya lakukan, saya jadi tahu tiap tahun
pasti butuh akreditasi. Butuh nanti harus unggul atau enggak. Jadi saya di situ tahu, oh kelebihan keunggulannya kampus saya itu apa, kelemahannya apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbarui dan lain sebagainya. Kalau tidak ada proses evaluasi itu, ya kita akan jalan seperti biasa. Tidak tahu kesalahan kita apa, yang benar yang mana, yang baik yang apa, yang kurang yang apa. Sama seperti pelayanan Bapak Ibu. Talenta Bapak Ibu jangan disimpan. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang ngoreksi tidak ada, yang bagian evaluatornya tidak ada di situ. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, oh ada yang mengucapkan terima kasih, oh berarti itu ada kelebihan. Oh saya berarti secara skill saya bisa membantu kemampuan yang mungkin katakanlah di pelayanan musik seperti itu. Atau pelayanan di doa. Atau pelayanan mungkin di luar sana seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma berpikir, wah saya diem aja, saya tak pura-pura low profile aja, ya enggak apa-apa sih Bapak Ibu kalau mau low profile. Karena gini Bapak Ibu, saya pernah berpikiran, ini egois saya ya, saya pernah berpikir ngelihat orang-orang kok keren ya, gelarnya panjang Bapak Ibu. Dari apa, koma, misalkan nama saya itu Yonatan Kuncoro, koma gitu. Di satu sisi saya pernah berambisi ke sana. Nanti tahun ini aku tak ikut ini, tahun ini. Tapi di sisi yang lain saya mulai kerasa menjengkelkan Bapak Ibu. Misalkan saya ikut webinar, silakan tuliskan nama lengkap plus gelar gitu untuk sertifikat. Lama-lama males Bapak Ibu nulis kepanjangan. Itu satu. Yang kedua dokumen. Kalau ada halaman pengesahan atau yang harus kita tanda tangan. Saya bisa ngabisin berapa baris di situ. Kalau saya kepengen gelar saya panjang. Saya sempat kepikiran ke sana. Lama-lama juga bosen nih. Tapi ya enggak apa-apa, silakan Bapak Ibu kalau memang ada keinginan untuk punya gelar banyak, silakan. Dengan punya banyak gelar, Bapak Ibu nanti akan melihat dari beberapa sisi. Itu plusnya. Jadi Bapak Ibu akan tahu, oh saya kalau secara keilmuan ini dari sisi apa saya bisa tahu. Jadi kita enggak akan pernah bisa menghakimi orang. Kita bisa lihat dari point of view-nya beberapa orang. Saya pernah kepikiran, oh saya kepengen manjangin seperti itu. Karena dosen itu targetnya juga harus S3 Bapak Ibu. Jadi cepat atau lambat saya harus kuliah lagi. Ya di satu sisi keren ya Bapak Ibu. Di satu sisi stres Bapak Ibu. Kuliah kan ya butuh waktu 3 tahun lagi. Itu siap enggak? 3 tahun terus sambil kegiatan yang lain. Harus ngajar, harus pengabdian, harus penelitian dan lain sebagainya. Tapi ya kita belajar proses di situ Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat stresnya dulu atau kekurang sempurnaan Bapak Ibu. Lihatlah bagaimana Bapak Ibu ketika hari ini bisa melayani, Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah Bapak Ibu nanti bisa belajar di situ. Bisa tahu apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya perbaiki. Jadi kalau yang tadi pertama ya, pertama kita setiap orang percaya talenta, setiap orang dipercaya talenta oleh Allah. Yang kedua talenta bukan untuk disimpan, ya, tapi dipakai. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap di sana, harus tahu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, talenta adalah panggilan untuk memuliakan Allah. Ya, talenta adalah panggilan untuk memuliakan Allah. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu pasti punya satu tujuan yang sama. Entah itu baik atau buruk. Ya. Jadi pasti punya tujuan yang sama. Satu goal yang sama. Mau sesuatu yang melayani, yang memperbaiki, atau Bapak Ibu mau pengen mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Pasti akan punya hal yang sama seperti itu. Matius 25 ayat 20 sampai 23, ya. Ini tadi kita sudah lihat. Yang dapat 5 talenta, bayarnya 5 talenta juga. Yang di ayat 21-nya, itu ada ucapan terima kasihnya dari tuannya. Yang ayat 22, 2 talenta, dikembalikan 2 talenta juga. Tapi Bapak Ibu jangan ngitung ya, jangan buat rasio, oh berarti kalau saya dapat 5, berarti harus 2 kalinya harus balik gitu kepada Tuhan. Jangan buat rasio seperti itu ya, ini cuma perumpamaan Bapak Ibu. Artinya dari perumpamaan itu, 5 talenta itu berkembang Bapak Ibu. Intinya di sana. Bukan Bapak Ibu menggunakan rasio Bapak Ibu, 5 talenta berarti dapat harus 5 lagi.
Oh kalau Bapak Ibu punya 10 ya berarti 10. Logikanya kalau dia 5 talenta, dapat 5 talenta, pasti akan dipakai semua. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan atau pelayanan di bidang 5 ini, pasti Bapak Ibu akan optimalkan semuanya. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi kenapa kok 5 kembali 5? Karena dari 5 ini semua benar-benar dipakai keluar 5. Kalau 5 keluar jadi cuma 8, apakah itu tidak berkembang? Itu tetap berkembang. Cuma kan memang ada bagian yang kalau kita secara kuantitas ya, secara penghitungan, oh berarti ada yang 2 ini tidak terpakai. Kita pasti akan melakukan penghitungan seperti itu. Padahal di Alkitab tidak dituliskan. Intinya ada pelipat gandaan, ada perubahan dari 5, ada proses perkembangan di sana, ada inflasi. Kalau kita ngomong secara keuangan, ada peningkatan. Yang 2 talenta juga sama Bapak Ibu, yang 2 talenta juga sama, yang 1 talenta yang berbeda. Nah ini di next saja, saat kita memakai talenta, di rumah, di pekerjaan, di gereja, di masyarakat, disitulah panggilan Allah sedang digenapi Bapak. Nah di situ saya tuliskan tidak harus di gereja Bapak Ibu. Bahkan di masyarakat pun silakan Bapak Ibu. Saya tidak bilang alokasi tempatnya, saya tidak bilang harus di spesifik tempatnya. Saya ceritakan bahwa Bapak Ibu bisa lakukan dimanapun. Tidak ada batasan umur, jangan gunakan batasan umur ya. Jangan gunakan batasan level skillnya Bapak Ibu. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Kalau Bapak Ibu memikirkan seperti itu, males saya sudah enggak muda lagi. Saya sungkan kalau ngajar anak-anak sekolah minggu misalkan. Ya enggak akan ada penerusnya. Misalkan seperti itu. Pasti nanti akan ada perkembangan. Bahkan Bapak Ibu ada di sini, backgroundnya Bapak Ibu bisa jadi awal-awal dari sekolah minggu atau mungkin dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu punya niat untuk ke gereja, punya motivasi untuk ke gereja. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu menyadarkan Bapak Ibu, oh berarti hari Minggu saya ke gereja. Pasti ada pemahaman seperti itu. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pelayanan cuma mikirkan, oh saya pelayanan yang di level atas saja, yang bawah enggak, nah itu percuma Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh cerita, ya katakanlah saya misalkan, ya saya sebagai dosen, kalau saya nimbrung ke mahasiswa, saya harus lepas kedosenan saya. Karena kalau saya nimbrung sebagai ke mahasiswa, saya sebagai dosen, mereka pasti akan canggung seperti itu. Nah, cara pendekatan saya yaitu salah satunya mereka bermain apa, misalkan Mobile Legends, ya saya ikut main Mobile Legends. Ya biarpun saya disclaimer di awal, ini maaf ya, saya main ini nanti kalau kalah jangan marah ya. Soalnya saya enggak ngerti. Ya bisa sih mainnya bisa. Tapi jangan berharap untuk lomba. Jadi pas ada yang, kalau Bapak Ibu tahu Mobile Legends, ketika hero saya diserang, ya itu selalu ada yang bilang, Pak ini Pak, ini Pak, ini Pak. Potong nilai Pak, potong nilai loh. Itu sudah mulai penghakiman Bapak Ibu. Saya enggak ada kepikiran di sana. Saya cuma kepengen berbaur pada waktu itu. Saya kepengen tahu, ya bikin mereka bermasalah itu di mana. Karena sempat saya pernah menemukan ada satu mahasiswa, dia bermasalah dengan dosen pembimbingnya. Ini kebetulan di kampus yang lain, bermasalah dengan dosen pembimbingnya. Akhirnya dia mutung, enggak mau ikut, enggak mau meneruskan kuliahnya. Jadi dia tinggal tugas akhir ya, skripsi seperti itu. Mutung dia. Jadi kita mampir ke lokasi sama teman-temannya juga, ya kita disuguhi bakso pada waktu itu sama mamanya. Papanya sudah enggak ada. Dan dia memang terpukul ketika papanya sudah tidak ada dan dia harus jadi tulang punggung. Makanya kuliahnya sempat diabaikan, dia ya agak sensitif juga karena ternyata ada dosennya juga memberikan ya intimidasi atau apa seperti itu. Yang merasa dia tidak enak. Ya. Akhirnya ya kita cerita ya pelan-pelan dia mau datang. Meskipun ya agak lama Bapak Ibu proses untuk perubahannya. Nah bisa bayangin ya, awal-awal sudah rajin terus berubah. Hanya karena satu faktor yang sebenarnya bisa diatasi. Tapi karena terlalu banyak beban yang dia tanggung, dia akhirnya depresi. Seperti itu. Dia pasrah. Oke. Ya.
Jadi talenta Bapak Ibu bisa dipakai dimanapun. Tidak ada ketentuan harus di gereja, harus dimanapun ya. Ya. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu di sini. Ya, 3 hal Bapak Ibu, 3 pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, setiap orang itu dikasih talenta Bapak Ibu. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah malu. Yang kedua, talenta yang Bapak Ibu punya, jangan disimpan aja, dipakai aja. Tergantung Bapak Ibu pakainya berapa poin, seperti yang tadi saya hitung. Yang teman-teman Bapak Ibu gunakan. Antara 0 sampai 10, baru 2 poin, baru 3 poin, baru 4 poin. Silakan, kembangkan. Lalu yang ketiga, talenta adalah panggilan untuk memuliakan Allah. Ya. Talenta itu untuk memuliakan Allah. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu semua ya pasti tujuannya cuma satu. Supaya kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa memberkati sesama, mereka pasti akan punya paradigma yang berbeda. Oh ternyata orang Kristen seperti ini. Oh ternyata ada beberapa orang yang ternyata baik ya seperti itu. Dan dia bisa merasakan. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Saya undang pemain musik sama WL, sama singer. Nah, next saja. Nah ini kebetulan saya lagi proses sekolah lagi, bukan sekolah ya. Saya ikut sekolah bahasa isyarat Bapak Ibu. Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Akhir Februari baru selesai. Ya hitungannya kuliahnya sudah selesai Jumat kemarin. Ujiannya minggu depan sama tugas. Jadi akhir Februari selesai. Pertemuan pertama, saya stres Bapak Ibu. Stresnya gini, di situ kita diajar sama orang yang tuli Bapak Ibu. Jadi benar-benar tanpa suara. Dan peraturan di kelas ditulis tidak boleh bersuara. Bisa bayangin ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu vokal, orang ekstrovert, pasti stres Bapak Ibu. Pak, saya enggak bisa ngomong gimana ya, tangan saya tidak boleh pegang gadget. Jadi 2 aturannya itu, enggak boleh pegang gadget, enggak boleh bersuara. Jadi kita ngomong ya cuma pakai tangan dan mimik aja. 2 jam itu saya stres saya gini. Orang-orang ini yang ngajar saya, kebetulan orang tuli. Dia masih kuat ya. Bisa bayangin ya. Berapa lama hidupnya dia masih bisa punya kepercayaan diri untuk mengajar ke orang-orang dengar. Kita nyebutnya orang dengar, kayak kita yang normal ini orang dengar, yang orang tuli kita sebut orang tuli. Mereka bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sempat mikir, loh mereka ini ngobrolnya gimana ya? Kalau mau pelayanan, mau memuji Tuhan gimana ya? Saya sempat mikir kayak gitu Bapak Ibu. Kalau pengen melayani mungkin dia bisa, pakai tangan, pakai gerakan masih bisa. Tapi kalau mau melakukan sesuatu gimana? Tapi bayangin Bapak Ibu, dengan kondisi yang seperti itu, pengajarnya orang tuli, dia masih bisa melayani, dia masih bisa mengajar. Dan saya paham materinya. Artinya transfer knowledge atau transfer ilmunya itu jalan. Berarti talenta yang diberikan itu dia memang seorang pengajar. Tapi bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang posisi normal, kondisi normal, dan Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa, apa tidak malu Bapak Ibu? Saya sengaja agak ya elus-elus sambil menampar Bapak Ibu, pipi kiri kanan. Secara halusnya seperti itu. Supaya kita sadar Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita mengenal diri di hadapan Allah, next saja. Mengenal diri di hadapan Allah, itu sama dengan kita mengenal potensi atau talenta yang dimiliki dan melakukannya. Kalau kita mengenal diri, ya, mengenal diri di hadapan Allah, kita tahu Tuhan itu kasih apa ke kita. Bukan karena saya berada di keluarga yang tidak baik-baik saja, atau keluarga dengan ekonomi yang seperti apa, atau mungkin saya di lingkungan pertemanan yang tidak sehat atau toksik dan lain sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Lihatlah apa yang Tuhan sudah taruh di tempat Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mulai hari ini, kalau Bapak Ibu belum pelayanan, Bapak Ibu belum merasakan talentanya seperti apa, coba tanya ke teman kiri kanan atau Bapak Ibu lakukan. Segala sesuatu itu untuk memuliakan Allah. Jangan mikirkan buat keinginan sendiri. Kalau Bapak Ibu tujuannya untuk keinginan sendiri, pasti Bapak Ibu nanti akan merasa males pelayanan buat apa? Males pakai talenta saya toh malah dimanfaatkan. Jangan mikirnya seperti itu. Ubahlah pemikiran bahwa itu semua untuk memuliakan Allah. Setiap orang punya talenta. Setiap orang punya talenta dan talenta itu harus dipakai dan itu harus untuk memuliakan Allah.